I never saw Mickey Rose after that. Sekelompok anak muda jenius matematika yang masih mengenyam pendidikan di bangku kuliah ini adalah para pejudi handal. Gak pakai jimat atau nunggu wangsit dari dukun, nyatanya mereka hanya memakai rumus matematika sederhana buat bikin para bandar bangkrut. Penasaran gimana cara mereka melakukannya? Ini dia ceritanya. Film beralur mundur di mana scene awal memperlihatkan seorang pemuda ganteng bernama Ben yang lagi diwawancarai untuk mendapatkan beasiswa kuliah di Harvard oleh Profesor Phillips. Di sana, Ben mengungkapkan seluruh prestasi yang ia dapat selama ini, seperti penelitiannya mengenai robot dan pernah mengikuti lomba cerdas cermat matematika tingkat nasional. Desire doesn't figure into this much. Faktanya, jumlah siswa yang mendaftar terlalu banyak, sementara beasiswa yang tersedia hanya satu slot saja. Profesor Phillips kemudian menegaskan jika pintar saja tak cukup untuk mendapatkan beasiswa ini, melainkan siapakah yang paling spesial di antara mereka. Maka dari itu, keinginan Ben untuk kuliah di Harvard sangat tinggi. Namun, apa mau dikata, latar belakangnya yang bisa dibilang pas-pasan dan seala kadarnya membuat Ben terpaksa kuliah di MIT untuk membiayai resiko sehari-hari. Itu pun ia dapat melalui kerja paruh waktu. Nah, Ben ini punya dua sahabat bak kepompong di MIT dan kini mereka lagi ngagarap proyek robot impian mereka. So, I nailed the specs on the 209. This essay for the Robinson Scholarship and... Kampus, Ben ini termasuk mahasiswa brilian dan bisa dibilang jenius matematika yang seringkali di setiap kelasnya. Menjadi perhatian para dosen termasuk Mike yang sangat takjub dengan kepintarannya yang dapat menjawab pertanyaan sulit yang ia berikan. That's impressive. That's really good. I mean, I'm very impressed by... Di suatu malam, Ben didatangi seorang mahasiswa yang kemudian membawanya ke ruangan kelas. Rupanya, di situ juga ada beberapa orang mahasiswa lain yaitu Fisher, Kiana, Jill, dan Choi, termasuk Mike sang dosen. Mike begitu kagum melihat potensi luar biasa Ben di bidang hitung-menghitung alias matematik. Maka dari itu, ia mengajak Ben untuk gabung grup anti miskin jalur cepat kaya dengan sebuah permainan kartu bernama Blackjack. Ben, it'll be fun. Yeah, Ben, it'll be fun. You ever studied blackjack? Mike yakin kemampuan Ben akan sangat berguna dan tentunya akan membuatnya jadi jutawan dadakan. Di sini, Ben yang masih polos dan gak begitu ngerti mengenai hal begituan menolak ajakan Mike dan memilih pergi dari sana. Terlebih dia masih harus bertemu setiap minggu dengan teman-temannya untuk menyelesaikan proyek robotnya. Beberapa hari kemudian, saat sedang kerja, Ben kedatangan seorang tamu yang ternyata adalah Jill. Ben sempat tremor dan gemeteran ketika harus melayani Jill. Karena nyatanya, si Ben ini naksir banget sama Jill sejak awal. Di sini Jill jujur mengenai maksud kedatangannya menemui Ben, yaitu untuk membujuknya agar join ke grup dan ikut bersama mereka ke Las Vegas. Jill meyakinkan jika di sana Ben bebas menjadi apapun yang ia inginkan dan tentunya bakalan tajir melintir, tak kesusahan uang kayak sekarang. Blackjack's a great game. Now look, it's easy to learn. I'm just not sure it's me. Singkat cerita, terlihat Mike yang lagi melatih anggotanya di kelas. Mike sempat mumet karena tak ada satupun dari mereka yang bisa menjawab dengan tepat pertanyaan yang ia berikan, hingga tiba-tiba ia mendengar jawaban yang tepat dari arah pintu yang ternyata berasal dari Ben. Rupanya, bujukan maut Jill berhasil merubah pikiran Ben yang akhirnya memutuskan untuk join grup dan bikin bandar judai Las Vegas bangkar. What is it? Plus 12. Dari sini, Ben mulai serius ngulik permainan blackjack, bahkan saat di kelas pun ia tak pernah lepas untuk mempelajari dan trik menghitung kartu dalam permainan ini. Dan, yap, dengan kejeniusannya, tak butuh waktu lama bagi Ben untuk menguasai trik blackjack. A high card, -1. A low card... Suatu ketika, Ben menemui Mike dan mengatakan alasannya join ke grup yang tak lain memanglah karena faktor kesulitan biaya untuk melanjutkan kuliahnya ke kedokteran Harvard. Ia pun berkomitmen di mana setelah Ben mendapat uang yang cukup atau sekitar $300.000, maka ia akan berhenti dan keluar dari grup. Mike mengamini tekad Ben itu dan ia yakin Ben akan berhasil melakukannya. Malam harinya, Mike mengajak Ben dan anggota lain ke sebuah bar. Di sana ia menjelaskan SOP atau aturan main yang akan dijalankan.
Pada dasarnya, trik yang mereka gunakan untuk bikin bandar bangkrut ini adalah dengan menghitung kartu cuy. Jadi, 3 dari 5 orang anggota akan mencari meja dan mulai menghitung kartu yang keluar. Setelah hitung-hitungan didapat, 1 orang lainnya akan ikut bermain dan membuat taruhan besar. Setelah berhasil menang dengan taruhan besar itulah, dia akan pindah ke meja lain yang sebelumnya kartu-kartunya juga telah dihitung. Dengan cara demikian, aksi mereka tak akan terdeteksi oleh pihak keamanan kasino. Adapun, jika salah seorang lupa akan hitungannya, maka dia akan memberi tanda untuk menghentikan taruhan dan segera keluar dari meja. Is the better play any kind of progressive system. That's how we stay under the radar. You wanna put that money down? 300? Hingga mereka pun sampai di Las Vegas. Ben yang dasarnya orang kampung dan kurang gaul begitu melongo melihat kemegahan kota Las Vegas. Mereka kemudian pergi ke hotel dan bersiap untuk memulai aksinya. Tapi sebelumnya, Mike membagikan KTP palsu agar identitas mereka tidak terbongkar. Mike juga mengingatkan jika mereka harus berpura-pura untuk tak mengenal satu sama lain saat berada di sana untuk menghilangkan kecurigaan, sementara Mike nantinya tidak ikut bermain dan hanya akan memantau mereka dari kejauhan. Dan mereka pun beraksi. Ben berkeliling sambil mengawas pergerakan teman-temannya. Setelah mendapatkan kode, ia pun datang dan ikut bermain di meja yang kartunya telah dihitung. Tentunya Ben langsung tancap gas dengan taruhan-taruhan besar. Lagi-lagi berkat latihan keras serta kejeniusan yang dimilikinya, ia dapat dengan mudah menebak kartu-kartu yang akan keluar. Alhasil, setiap taruhannya berbuah manis dan menghasilkan pundi-pundi uang yang cukup banyak. Paginya, ia dibangunkan Jill yang kemudian memberikan jatah uang dari permainan semalam. Tak hanya itu, Jill juga memuji Ben yang telah beraksi dengan sangat baik dan bahkan pendapatannya mengalahkan Fisher yang notabene adalah seniornya. Beberapa saat kemudian, Mike mengumpulkan para anggota dan melakukan rapat terbatas untuk membahas pergerakan mereka selanjutnya. Di rapat itu, Mike juga memuji pencapaian Ben yang luar biasa dan tak pernah salah dalam menghitung. Berbeda halnya dengan Ben, Fisher malah kena semprot karena harus memaksa bermain ketika hitungannya sudah kacau. You either lost the count or you lost your head. In either case, I don't want to see it happen again. Hingga tak terasa malam telah tiba dan mereka pun kembali beraksi. Mereka menggunakan metode yang sama dengan malam sebelumnya, di mana Ben dan Fisher menunggu kode dari anggota lain untuk join meja dan memasang taruhan besar. Di sisi lain, kita diperlihatkan seseorang bernama Cole yang merupakan pengawas perjudian. Tugasnya yakni memantau gerak-gerik dari setiap pemain dan menangkapnya bila terjadi kecurangan. Kali ini, dia lagi dimarahin cuy akibat ulah Ben dan kawan-kawan di malam sebelumnya yang udah bikin bandar rugi besar. Hey Cole, we got absolutely murdered in pits 4 and 5 last. Setelah sukses besar di aksi pertamanya, Ben dan kawan-kawan pulang dan beraktivitas seperti biasa. Sesuai perintah Mike, Ben merahasiakan kegiatan perjudiannya pada semua orang termasuk teman-teman dan ibunya sendiri. Sebenarnya, ibu Ben hendak memberikan tabungannya sebagai tambah-tambah biaya masuk ke Harvard. Namun, Ben menolak uang itu dan beralasan jika dia udah dapat beasiswa dari Harvard. Pikirnya, hal itu lebih baik daripada membuat ibunya terbebani dengan biaya kuliahnya. Singkat cerita, mereka kembali ke Las Vegas di akhir pekan. Dengan strategi yang sama, mereka dapat meraup keuntungan yang cukup besar. Kegiatan itu terus-menerus mereka lakukan setiap minggunya, hingga Ben pun tak menyangka jika kini uang komisi yang telah ia kumpulkan telah mencapai $100.000. Jumlah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, dan kini sisa biaya yang dibutuhkan untuk kuliah kedokteran di Harvard tinggal $200.000. I had saved over $100,000. Kehidupan Ben turut berubah seiring besarnya uang yang dia hasilkan. Berfoya-foya, minum-minum, dan bahkan ajojing di diskotik udah jadi makanan sehari-hari baginya. I'm gonna throw $500,000 down on the one hand. Come on. Di sisi lain, mereka rupanya tak sadar jika kemenangan beruntun yang mereka hasilkan telah diendus oleh Cole. Pengalaman emang gak bisa bohong. Cole yang telah berjibaku di dunia perjudian internasional ini, faktanya tahu jika Ben beserta timnya telah menghitung setiap kartu yang ada di meja. Lebih jauh, Cole juga yakin jika pastinya ada dalang di balik semua aksi mereka itu. Dari sana Cole menyusun strategi lanjutan untuk memastikan kecurigaannya, yakni dengan memfokuskan CCTV di mejanya pada Ben dan kawan-kawan. I've been asking myself the same thing. Let's just say I like being on your side of the hustle.
Di sisi lain, Fisher yang lagi kelayangan duduk di tempat Ben main, dia terus saja memancing Ben dan memecah konsentrasinya. Rupanya, Fisher kesal dan merasa telah tersaingi oleh Ben. Akhirnya, permainan jadi kacau diikuti dengan keributan yang dibuat Fisher. Hal itu sontak membuat Mike murka, dan detik itu juga memecat Fisher yang ia anggap lalai dan membahayakan tim. Untuk meredakan ketegangan, mereka pun berpesta sembari merayakan kemenangan yang didapat. Ya, meskipun kini tanpa Fisher. Genius. Malam itu juga merupakan malam yang paling spesial bagi Ben lantaran dia dapat mencicipi apem legit cewek yang ditaksirnya, yaitu Jill. Saat kembali, Ben ditemui teman-temannya dan membicarakan mengenai proyek robot yang sedang mereka geluti. Di sini, teman-teman Ben kecewa padanya, yang semakin hari nampak semakin acuh dan seakan tak mempedulikan proyek robot mereka lagi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengeluarkan Ben dari proyek robot tersebut. Di akhir pekan berikutnya, Ben dan timnya kembali ke Las Vegas seperti biasa. Tapi nampaknya, kejadian dipecatnya Ben dari proyek robot masih terngiang-ngiang di kepalanya, sehingga membuat permainannya jadi kacau. Jill yang berusaha mengingatkannya pun tak dihiraukan oleh Ben yang terus saja memaksa main, dan sesuai dugaan, Ben kalah besar untuk pertama kalinya. Hal itu tentu membuat Mike murka dan memaki-maki Ben habis-habisan. Faktanya, di malam itu Ben kalah lebih dari $200.000 dan Mike memintanya untuk mengganti semua kerugian yang telah Ben perbuat. Pada akhirnya, Ben mengajak teman-temannya yang lain untuk kembali ke kasino tanpa sepengetahuan Mike. Dia juga berjanji jika kali ini dia tak akan gagal dan akan membagi rata seluruh uang yang mereka dapatkan. Setelah semuanya setuju, mereka kembali beraksi. Faktanya, Mike telah mengetahui rencana Ben dan secara diam-diam menghubungi Cole mengenai kecurangan yang Ben dan timnya lakukan. Setelah mendengar laporan itu, Cole bergerak cepat dan menangkap Ben yang kemudian diinterogasi ala preman. Cole berhasil mengorek informasi jikalau Ben dan timnya adalah para pelajar yang udah bekerja sama dengan musuh bebuyutannya, yaitu Mike yang telah menjadi buronan kasino selama 25 tahun. Itulah alasan mengapa selama ini Mike tak pernah terlibat secara langsung dalam permainan dan hanya mengawasi dari belakang layar. Rupanya, penderitaan Ben tak cukup sampai di sana. Ia kembali ke Boston, uang komisi hasil perjudiannya lenyap, bahkan ia juga terancam dikeluarkan dari kampusnya. Berbeda halnya dengan Ben, dua temannya yang lain justru berhasil menjuarai kompetisi robot yang telah mereka rancang bersama Ben sebelumnya. Sadar akan semua kesalahan yang telah ia buat, Ben akhirnya meminta maaf pada kedua temannya itu dan menceritakan semua yang terjadi selama ini. I can't believe how I treated you, Miles. You know, you're my best friend and Of Connolly and Hazazi! Setelahnya, entah karena udah terlanjur atau apa, Ben kembali ke Las Vegas bersama Jill dan yang lainnya, dan malah mengajak Mike untuk kerjasama di permainan terakhir yang akan ia lakukan. Ben membujuk Mike untuk turun kembali sebagai pengganti Fisher. Di sini, Ben berjanji jika permainan kali ini akan menghasilkan uang yang sangat besar, yang nantinya akan cukup untuk uang pensiunannya. Mendengarnya, Mike tak kuasa menolak dan mengiyakan ajakan Ben tersebut. Let's go make a killing. Alright, now listen. It's different out there. Mereka pun kembali beraksi. Taruhan demi taruhan telah mereka lakukan. Dan sesuai dugaan, aksi mereka itu berjalan mulus seiring dengan kemenangan-kemenangan besar yang mereka dapatkan. Namun hal itu tak bertahan lama, di mana Cole yang telah mengetahui aksi mereka datang bersama beberapa anak buahnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ben dan yang lainnya berpencar untuk mengalihkan perhatian Cole. Dalam keadaan terdesak, Mike meminta Ben untuk menyerahkan chip yang mereka dapat dengan dalih akan mengamankannya. Nyatanya, itu semua hanya akal-akalan Mike untuk membawa kabur chip-chip itu dan meninggalkan Ben dan yang lainnya sebagai umpan untuk ditangkap. Namun, Mike begitu terkejut saat mengetahui bukannya chip yang ia bawa bersamanya melainkan coklat. Tak hanya itu, rupanya mobil yang dikendarainya juga merupakan mobil yang telah Cole persiapkan. Ya, semuanya telah diatur sejak awal saat Ben diinterogasi dulu, di mana Cole menawarkan kesepakatan pada Ben untuk menjebak Mike dengan imbalan semua masalah Ben akan dianggap selesai. Ben juga telah menukar chip dengan coklat-coklat itu saat mereka dikejar oleh anak buah Cole. Dan kini, rencana mereka sukses besar untuk menjebak Mike.
Sayangnya, saat akan keluar, Ben dicegat oleh Cole yang kemudian memintanya untuk menyerahkan chip yang ia bawa sebagai jaminan masa tuanya. Ben tak bisa berbuat banyak karena si Cole ini bawa beceng cuy. Alhasil, Ben pun menyerahkan chip-chip itu pada Cole demi keselamatannya. Tapi ternyata, semua itu telah diperkirakan oleh Ben. Maka dari itu, ia mempersiapkan rencana cadangan yakni sejak awal dia ternyata telah menyuruh dua temannya yang lain untuk ikut bermain dan sukses meraup keuntungan yang sangat banyak. Dan akhirnya, mereka pun full senyum dan pulang dengan membawa serta pundi-pundi uang yang mereka inginkan. Itulah dia kisah yang ia pilih untuk diceritakan kepada Profesor Phillips sebagai bahan pertimbangan mengenai beasiswanya di Harvard. Dan film pun diakhiri dengan diperlihatkannya ekspresi Profesor Phillips yang pelangap-pelongo mendengar cerita Ben itu. Dan film pun tamat.